Baru itu jauh lebih baik dibandingkan masa lama dan lebih maju lagi di masa sekarang karena sistem sudah canggih gitu. Masa Orde Baru itu masa kesehatan itu memang diutamakan dan pendidikan. Yang pertama paling utama ya masalah pendidikan kesehatan yang mana puskesmas semakin banyak, rumah sakit semakin banyak juga di mana-mana. Terus pasiennya pun semakin banyak karena yang sakitnya sekarang lebih lebih banyak bahkan penyakit yang memang eh, bukan aneh tuh, penyakit yang memang yang dulunya jarang yang sekarang limpah lebih banyak. Kenapa? Karena pada masa baru ini makanan yang ada di masyarakat itu sudah semakin canggih. Dengan banyaknya makanan-makanan pengawet yang tinggi itu menyebabkan penyakit yang lebih kompleks, lebih berat dan lebih dini. Anak muda zaman dulu jarang kena gagal ginjal. Saat ini anak usia 20-40 itu sudah sangat banyak gagal ginjal. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang dibuat saat ini lebih riskan untuk terjadi penyakit gula, diabetes, gagal ginjal, hipertensi, seperti itu. Yang mana yang paling sekarang dikaitkan oleh pemerintah mengenai kesehatan jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Penerimaan untuk pegawainya lebih dibutuhkan. Itu kenapa? Karena memang lebih banyak disiapkan tenaga medis, kesehatan, dokter itu untuk mencapai Indonesia Sehat 2030 kalau salah gitu. Itu untuk mencapai itu Indonesia Emas itu kan 2045. Nah, untuk itu makanya pemerintah saat ini sedang melakukan perkembangan dunia kesehatan itu lebih diutamakan sama pendidikan gitu. Seperti itu. Nah, beda jauh dengan zaman dulu. Karena dulu mah keterbatasan alat, keterbatasan dana mungkin begitu. Jadi lebih sedikit kan orang-orangnya pun kurang begitu memahami kalau zaman dulu. Jarang sekali yang mau masuk kuliah di kesehatan. Makanya zaman dulu itu ikatan dinas. Ketika lulus pendidikan kesehatan langsung PNS. Dulu itu ikatan dinas. Kalau sekarang sudah nggak ada sih. Gitu. Sekarang mereka kita kuliah di kesehatan, kalau ingin PNS ya ikutan. Kalau di dunia kesehatan di Orde Baru itu difokuskan memang pelayanannya berdasarkan berbasis masyarakat seperti puskesmas, posyandu. Nah itu masa perkembangan dari Orde Baru adanya posyandu itu dulu sebenarnya kan nggak ada. Terus banyak pelayanan puskesmas yang bisa digalakkan di daerah masing-masing. Seperti posyandu itu langsung menuju ke masyarakat. Gitu setiap wilayah, setiap kampung ada seperti itu posyandu. Untuk apa itu fungsinya? Itu untuk melayani masyarakat sedini mungkin dan wilayah terpencil maksudnya gitu. Ke daerah-daerah pelosok pun didatangi sama tim kesehatannya, baik itu bidannya, perawatnya, dokternya. Itu kadang-kadang suka datang sekali-kali. Kalau perawat sama bidan itu hampir setiap minggu datang. Ada pelayanan terpadu posyandu itu untuk ibu hamil, untuk bayi anak, gitu kan, untuk lansia itu pemeriksaan lebih agresif ke situ gitu. Makanya pada waktu Orde Baru itu banyak penerimaan di kesehatan untuk itu menuju kesehatan bermasyarakat berkesinambungan gitu. Seperti itu. Boleh diceritakan mengenai latar belakang di bidang kesehatan atau profesi dan tempat bertugas? Kalau untuk pelayanan kesehatan saya sendiri, saya bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di daerah kota Sukabumi, yaitu Rumah Sakit R. Samsudin SH. Di sana sebagai perawat, dulu pertama saya tugas di ruangan rawat jantung. Rawat jantung mungkin kurang lebih 2 tahun. Jadi perawatan jantung, lalu saya pindah
ruang perawatan bedah karena saya lebih menarik kayaknya ini coba untuk pelayanan dan pos bedah gitu. Mencoba di sana sampai 8 tahun. Dari ruangan bedah 8 tahun, dari sana ingin mencoba lagi karena kita mah orang itu diam di kampung agar lebih mematangkan diri minimal bisa membantu ketika kita nggak berdinas gitu kan di klinik, mencoba ke ruangan yang umum. Kebetulan ruangan pavilion jadi VVIP gitu. Di sana menjabat sebagai kepala ruangan instalasi udah hampir 14 tahun di ruang pavilion itu. Nah, di ruangan pavilion itu semua kasus ada, dari kasus mulai bayi baru melahirkan, bedah, terus THT, pokoknya semua itu penyakit dalam, semua ada di ruangan itu. Karena kalau ruangan VIP itu untuk semua penyakit kita bisa terima, gitu, bisa terima. Kenapa? Karena memang lebih aman untuk dilakukan perawatan karena per kamar 1 orang. Jadi kalau di kelas 1, kelas 2 kan banyak orang. Kadang untuk paru-paru aja, aku tertular sama yang lain. Tapi kalau di VIP kan 1 orang 1 kamar, mau penyakit paru, mau menular atau tidak pun bisa diterima. Karena ruangannya tersendiri. Jadi tidak akan tertular sama yang lain. Gitu. Itu untuk penanganan. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, sejak tahun berapa Bapak mulai bekerja di bidang kesehatan? Bekerja kita tahun 2003. 2002 saya keluar kuliah. Kebetulan waktu itu alhamdulillah masuk 10 besar. Jadi tanpa kita ngelamar, kita langsung ditempatkan di suatu rumah sakit yang dekat dengan kampus waktu kita kuliah. Dimana ketika janji Bapak Wali Kota dulu itu, ketika pelantikan, ketika wisuda yang nilainya masuk 10 besar, tidak usah melamar keluar kota. Jadi harus diwajibkan masuk saja ke rumah sakit wilayah kota yang ada di instansi fakultas itu gitu, untuk membantu kota itu. Jadi pas saat itu 2023 hari Sabtu saya wisuda, hari Seninnya harus sudah masuk kerja 1 hari dulu ngangurnya sejak wisuda saat itu. Hari Seninnya kita masukin nama seperti biasa masukin, tapi itu hanya untuk data kepegawaian. Tapi kalau untuk penerimaan testing, data testing saat itu karena udah masuk data itu seperti itu dulu. Jadi sampai sekarang kurang lebih udah sampai 23 tahun. Ya, Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat saat Orde Baru dibandingkan dengan sekarang? Kalau masalah kesehatan pada Orde Baru, masyarakatnya belum begitu memahami detail seperti sekarang. Kalau zaman dulu belum ada sosmed yang bisa menyebar, jadi tergantung kepada keadaan orang tim kesehatannya. Ketika dulu masyarakat itu lebih tertinggal mungkin ya, tidak seperti sekarang lebih lebih pintar gitu. Maksudnya gimana tertinggal? Ketika ada tim kesehatan datang ke masyarakat, kadang agak sedikit kurang begitu respon, malah ada yang takut gitu kan kalau dulu. Tapi kalau sekarang karena memang sistemnya juga lebih modern, orangnya lebih pada mengerti masyarakatnya, mereka ketika kita datang pun mereka lebih menyambut dengan senang gitu, sudah dengan perkembangannya. Yang kedua, kebanyakan pada dulu waktu Orde Baru pelayanan yang berada di masyarakat itu memang sangat terbatas. Bedanya dengan zaman sekarang itu lebih untuk peralatan lebih pada canggih,
untuk orang yang datang pun tim medisnya lebih banyak. Jadi per wilayah itu sekarang sudah terjeramahi mungkin gitu ya kalau bahasa nya. Sudah datang hampir tiap RW kan ada sekarang. Di RW ini tanggal hari ini, di RW itu hari itu gitu kan. Senin Selasa Rabu itu hampir seminggu full ada gitu kan. Nah, tim medis saat ini bergeraknya langsung ke masyarakat. Kalau dulu karena sedikit itu dikumpulkan mungkin satu desa baru ada satu mungkin kayak gitu. Jadi kalau saat orde tiba sekarang itu per RW sudah didatangi karena ada posyandu per RW-nya. Gitu. Memang dulu juga udah ada posyandu, namun karena keterbatasan tim medis, jadi memang dikumpulkannya bisa 2-3 RW satu posyandu gitu kan. Sekarang mah hampir per RW ada pasti posyandunya. Seperti itu. Itu kemajuan saat ini. Dan saat ini tuh kita bisa konseling itu lewat media sosial. Jadi pemberitahuannya lebih cepat. Ketika kita mau ada acara pemberian vaksin atau apapun itu kegiatan kesehatan, kita tinggal WA posyandunya, ketua posyandunya nanti menyebarkan kepada masyarakat dan pada hari hanya insya Allah lebih cepat dan lebih banyak yang datangnya. Karena sebelumnya udah kasih tahu dan gampang untuk mengetahuinya, untuk diberitahukannya seperti itu. Gitu. Ada yang banyak. Oleh apakah fasilitas kesehatan sudah merata hingga ke daerah terpencil? Untuk fasilitas kesehatan itu orde baru atau saat ini? Mungkin saat ini ya itu mah ya. Itunya. Kalau saat ini untuk peralatan yang dianggap sedang ke bawah mungkin sudah hampir rata ada mampu punya puskesmasnya. Karena kenapa? Karena puskesmas yang menyediakan segala peralatan yang dibutuhkan untuk ke wilayah terpencil, yaitu di posyandu itu. Yang mana posyandu itu sudah menyimpan alat-alat yang dibutuhkan untuk kebutuhan mendasar gitu di tempat wilayah masing-masing. Seperti itu. Karena kalau alat canggih mungkin di wilayah posyandu itu tidak semua diadakan. Kenapa? Karena satu keterbatasan alatnya karena mahal. Yang kedua juga mungkin mengoperasikannya belum begitu mahir. Beda dengan rumah sakit besar seperti itu. Namun untuk yang peralatan standar gitu yang dulu belum begitu nyampe ke pelosok, saat ini insya Allah sudah nyampe sepertinya gitu. Karena memang sekarang bidannya, perawatnya gitu kan sudah lebih profesional gitu kan. Dulu pendidikannya waktu baru paling tinggi kan SPK. Ya kan perawatan itu, bidanan itu D1 paling. Sekarang bidan itu udah S1. Perawat S1, S2, S3. Gitu. Sekarang kepala puskesmas, kepala rumah sakit sudah bisa oleh perawat. Dulu kan harus dokter. Kenapa? Karena jenjang pendidikannya setara. Tidak sedikit sekarang perawat S3 dari megang kepala direktur rumah sakit. Kayak seperti saya sekarang juga Umi direktur sekarang semua perawat. Gitu. Beberapa rumah sakit di Jawa Barat sekarang udah dipegang perawat. Apalagi kepala puskesmas. Sekarang udah hampir semua perawat, malah dokter hanya sebagai pelayan kebanyakan saat ini. Itu kemajuannya pendidikan pada saat ini untuk membangun masyarakat agar merata di dalam melayani kesehatan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, program kesehatan apa saja yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru yang masih Bapak ingat? Pelayanan kesehatan pada Orde Baru yang paling pertama dibangun atau program yang dibuat saat itu yaitu untuk pelayanan utama itu adanya posyandu. Satu itu. Yang kedua adanya memperbanyak pelayanan puskesmas. Kalau yang saya ingat zaman sebelumnya Orde Baru itu puskesmas itu per kecamatan kalau nggak salah gitu. Jadi satu kecamatan Ujung Picuan hanya satu.
dari Haruwangi, dari ini itu ada di Bojong Picu. Untuk wilayah Ciranjang, Tuntun itu cuma di itu. Sekarang hampir tiap ini sudah ada posyandu, sudah ada itu pelayanan kesehatan lainnya gitu. Nah, sekarang mah di desa pun hampir tiap desa ada puskesmas puskesmas pembantu. Nah itu pelayanan orde baru itu pembantu pustu. Dulu itu hanya ada puskesmas saja, yang mana untuk wilayah daerah Cipayung itu ya adanya di Mareleng. Sekarang tiap desa ada posyandu ya untuk membantu itu, jadi tidak terlalu begitu menumpuk di puskesmas karena yang dekat untuk wilayahnya yang agak jauh maksudnya itu di desanya masing-masing sudah ada posyandu. Haruwangi ada posyandu yang di dekat desa pinggirnya, ya kan, di Ramasari juga di pinggir desa itu ada posyandu. Jadi tiap desa itu sekarang udah disiapkan posyandu, apalagi pustu puskesmas pembantu, apalagi posyandu di per RW itu sudah ada posyandu disiapkan itu untuk membantu masyarakat agar lebih meningkatkan kesehatannya di sana gitu, untuk konsultasi, untuk pemeriksaan lab sudah lebih lengkap lah gitu, seperti itu. Untuk program seperti puskesmas, posyandu, dan KB, menurut Bapak efektif tidak pada saat itu? Sangat efektif waktu saat orde baru sampai saat ini pasti lagi dilakukan dan digunakan. Kenapa? Karena waktu sebelum orde baru masyarakat itu awam dengan adanya seperti yang tadi dibicarakan bidan untuk KB seperti itu. Makanya zaman dulu kenapa anaknya banyak? Karena pelayanan kesehatannya belum menempuh mencapai ke masyarakat yang sangat SDM-nya rendah gitu, maksudnya begitu memahami. Dari peningkatan kesehatan yang kurang begitu memahami masyarakatnya, dari situ makanya diadakan posyandu untuk mengejar target pemerintah yang mana untuk kemajuan masyarakat jangan sampai terlalu begitu banyak anak katanya gitu. Ada program lah dari puskesmas sama posyandu itu, program KB keluarga berencana, itu salah satu program pemerintah atau orde baru itu, adanya KB, adanya pemeriksaan lansia, pemeriksaan bayi dan anak gitu. Nah, itu suatu kemajuan saat orde baru itu, dan sampai sekarang pun itu dipakai, digunakan gitu, tidak dihilangkan. Namun saat ini mungkin lebih maju dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Makanya ketika ada yang sakit sedikit pun sekarang kan puskesmas langsung suruh ke rumah sakit kadang-kadang begitu kan. Kenapa? Karena itu satu. Kedua, adanya program pemerintah yang bisa memacu untuk masyarakat bisa ke rumah sakit itu adanya Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Ditunjangnya adanya itu, masyarakat merasa dibantu tanpa bayaran karena pemerintah mengadakan program itu ya. Nah, untuk bisa memeriksa lebih dini itu masyarakat lebih semangat gitu. Ada yang terasa apapun ada nggak bayar, kita ke puskesmas gitu, kita ke posyandu, kita ke pustu, kita ke rumah sakit gitu kan. Itu adanya program pemerintah yang bisa dinikmati oleh masyarakat saat ini, seperti itu. Untuk peran tenaga kesehatan dalam mendukung program pemerintah tersebut itu apa sih, dan ada kelebihan dalam sistem kesehatan di program orde baru sama yang sekarang kan? Program pemerintah di orde baru itu banyak hal yang sampai saat ini digunakan. Apa yang tadi saya bicarakan itu, mungkin pertanyaannya ada beda sih sama yang tadi sebetulnya gitu ya. Masih itu juga sebetulnya, karena dari segala aspek kesehatan orde baru, dari mulai peralatan sampai keadaan tenaga medis sampai saat ini masih dilanjutkan, tidak diberhentikan semua programnya. Namun
ada lebihnya pada saat ini dengan sistem saat ini lebih canggih, banyaknya yaitu dunia medsos. Masyarakat itu lebih apa namanya ya, lebih pintar gitu ya, lebih pintar. Masyarakat lebih bisa memacu untuk merespon gitu, merespon lebih baik di mana di dunia kesehatan. Mereka hampir setiap saat ada keluhan bisa langsung menuju ke pelayanan kesehatan jam berapapun, kapanpun. Itu kelebihannya saat ini, karena nggak ada saat ini seperti dulu puskesmas tutup malam hari atau apa. Sekarang semua puskesmas 24 jam buka karena ada IGD-nya. Jadi pertolongan pertama untuk masyarakat dimanapun itu bisa segera ditangani di wilayah terdekat, itu puskesmas. Itu kelebihan sekarang. Kalau zaman Orde Baru, kalau nggak salah, puskesmas terkecil itu sampai siang saja, belum ada sampai sejauh ada 24 jam sampai malam, kecuali rumah sakit gitu, atau rumah sakit tipe D, puskesmasnya yang udah DPT gitu kan, ada kayak di Ciranjang kan, itu ada DPT dulu, jadi sampai 24 jam. Tapi kalau puskesmas biasa dulu nggak ada yang 24 jam. Itu kelebihan saat ini, pelayanannya lebih. Kedua, pelayanan kesehatan saat ini zaman sekarang itu di puskesmas sudah banyak peralatan yang lebih canggih. USG kita puskesmas sudah mampu, sudah punya, tidak perlu ke rumah sakit atau kita rujukan ke luar rumah sakit, puskesmas di luar, rumah sakit di luar. Saat ini di puskesmas masing-masing wilayah kalau saya itu sudah memiliki alat-alat yang lebih canggih dibanding dulu, seperti USG, punya UGD yang 24 jam buka. Itu kan kerja saat ini. Jadi pelayanan pada saat ini masyarakat tidak begitu takut ketika kejadian apapun jam berapapun, tinggal datang ke puskesmas 24 jam buka dan dilayani. Seperti itu kelebihan. Selanjutnya Pak, Ya. apakah ada tekanan atau keterbatasan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan? Tekanan ada. Kenapa ada? Karena masyarakat kadang yang tidak mengerti, kurang memahami, dia ingin dibantu tapi dia seserongot. Sok saya nih gitu loh, ingin didahulukan sama tunai, itu ada, selalu ada. Namun kita tidak takut sedikit pun. Kenapa? Punya SOP yang mana kita kerja di bawah naungan undang-undang. Kita tidak takut. Kalau kita melakukan hal yang benar sesuai dengan SOP, kita jangan ragu dan takut. Kita sudah mengacu pada undang-undang kesehatan. Gitu. Nah, ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan SOP, disitulah mungkin kita takut. Tapi kalau kita melakukan apapun pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang ada di undang-undang kesehatan, kita tidak perlu takut karena dilindungi kita oleh undang-undang. Gitu. Namun kan masyarakat kita kadang-kadang tidak mengerti. Datang tidak mengerti UGD, karena nanti UGD-nya marah-marah gitu. Kapan saja nomor berapa? Kalau dia punya benar nomor. Bukti apa itu? Itu nomor, bukti urutan kita. Ketika orangnya sabar, ini mengikuti kan. Tapi ketika nggak sabar, ini saya repot banget pasiennya gitu kan. Kalau memang itu repot, kita rujuknya ke IGD dan pendaftaran poli. Nah gitu kan, itu ada aturan itunya, SOP-nya seperti itu. Nah, sebagian yang belum memahami hal itu mungkin dia ditakutkan. Tapi kalau bagi kita yang sudah berpengalaman, apapun yang ada keluhan di masyarakat, kita layani dengan baik, kita lakukan apa yang ada sesuai dengan aturan di SOP, mengacu ke undang-undang. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, apa perbedaan paling terasa antara sistem kesehatan Orde Baru dan era reformasi? Gimana? Apa perbedaan paling terasa antara sistem kesehatan Orde Baru dan era reformasi? Sistem kesehatan Orde Baru sama saat ini. Pada sistem Orde Baru memang apa yang tadi saya bicarakan terbatas karena orangnya tidak begitu banyak. Jadi kita memegang wilayah yang agak luas gitu. Kita lebih terasa lelah mungkin ya.
karena memang memegang wilayah yang terlalu luas, petugasnya begitu sedikit dan belum rata. Itu zaman Orde Baru. Kenapa? Karena pemerintah pun saat itu menggalakkan masyarakat untuk melihat kesehatan tidak sesemangat saat ini. Zaman dulu itu mereka pada satu karena mungkin biaya yang besar, untuk itu. Kedua, kemampuan masyarakatnya belum karena SDM-nya kita mungkin zaman dulu itu belum mampu untuk melakukan hal itu. Gitu. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang karena masyarakatnya satu lebih mengerti, yang kedua masyarakatnya lebih maju. Saat ini lebih banyak orang yang mampu maksudnya untuk menyekolahkan anaknya dan dipentingkan, memaksakan gitu orang tua maksudnya untuk anaknya biar lebih maju. Yang dulu orang tua itu asal bisa maju asal sesuai tuh sekolah atau kuliah cek asal nama gitu. Mau perempuan makan produk-produk gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Justru sekarang itu para masyarakat itu lebih memahami pentingnya pendidikan, apalagi sebagian orang yang mengatakan bahwa sekolah kesehatan itu lebih cepat kerjanya. Ada yang bisa seperti itu katanya gitu. Kan memang dibutuhkan oleh pemerintah. Gitu. Banyaknya rumah sakit berdiri, lebih banyak petugas yang dibutuhkan atau lulusan sekolah kesehatan yang dibutuhkan seperti itu. Kayak sekarang ada program program MBG. Iya. Nah, yang mana pendidikan keluaran dari gizi itu sekarang hampir semua sudah tidak ada yang nganggur. Saat keluar pun langsung diterima. Kenapa? Karena seluruh Indonesia dibutuhkan. Gitu, ahli gizi. Ahli gizi itu yang mau baik itu di SMA gizinya mungkin atau apalagi yang kuliahnya D3, S1-nya itu sangat dibutuhkan. Sekarang banyak SPPG itu yang membutuhkan, yang mau menerima, membuat lowongan pekerjaan untuk di gizi seperti itu. Nah, disitulah mungkin itu keterbukaan lapangan kerja untuk saat ini saking dibutuhkannya. Gitu. Itu kemajuannya, gitu. Beda-bedanya semua dulu. Gitu. Semua program untuk kesehatan lebih banyak diperlukan saat ini. Karena rumah sakit di mana-mana semakin banyak, segala-galanya terbuka. Puskesmas semakin besar, semakin banyak juga, gitu kan. Jadi hal itulah mungkin perbedaannya zaman dulu dan sekarang. Selanjutnya Pak, Ya. Apakah kesejahteraan tenaga kesehatan lebih baik sekarang dibandingkan dulu? Kesal akhirnya ya. Untuk hal itu mengenai kesejahteraan sebetulnya jauh zaman dulu dengan zaman sekarang. Kenapa? Zaman dulu mungkin pendapatan daerah pemerintahnya tidak begitu besar, satu itu. Namun pada zaman sekarang karena sudah remunerasi sistemnya gitu ya, sedangkan kesehatan orang pendidikan pun kan sekarang sudah berpacu gitu luar biasa, mau jadi guru, jadi kepala sekolah. Kenapa? Karena memang kesejahteraan jauh meningkat dibandingkan zaman dulu. Jadi untuk tim kesehatan dimanapun berada saat ini jauh lebih baik dibandingkan zaman dulu, jauh lebih baik gitu. Untuk kesejahteraannya, untuk salarinya, karena memang satu pemerintah menjamin tenaga kesehatan saat ini, alhamdulillah dengan sistem remunerasi itu meningkatkan kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan zaman dulu. Begitu. Nah, makanya saat ini banyak berdiri fakultas kesehatan karena saking banyaknya peminat di tiap wilayah. Karena kalau di kesehatan itu kan tempat pendidikan terbatas penerimaan siswanya, beda dengan
fakultas lain berapapun banyak yang daftar diterima. Tapi kalau kesehatan itu per tahun ada batasannya. Satu seperti Stika Sukabumi aja itu untuk S1 jauh paling banyak cuma 150 siswa, sedangkan yang daftar 500-600 karena seperti itu. Nah, disitulah peningkatan terlihat gitu bahwa SDM semakin sini semakin maju karena lebih banyak orang yang memahami arti dari pendidikan, baik itu pendidikan keguruan, sejarah dan sebagainya lah itu. Satu, kedua banyaknya fakultas kesehatan yang saat ini berdiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat menunjang program pemerintah yang diinginkan bahwa Indonesia Sehat 2010 itu awal dulu itu. Sekarang kan ada lagi Indonesia Sehat dan Indonesia Emas 2040 bukan seperti itu. Nah, untuk memajukan hal itu semua fakultas itu berpacu untuk membantu menunjang kemajuan pemerintah. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Itu ya. Nah, terakhir kayak pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pelajar tentang pentingnya kesehatan? Untuk rekan-rekan adik-adik, pesan dari saya, kebetulan saat ini akhir dari sekolah SMA mungkin ya, menjelang mau keluar, jangan ragu untuk belajar lebih giat lagi, terus tanamkan dalam diri dari sekarang mau kemana nih kita ke depannya, mau ngambil jurusan apa yang sesuai dengan harapan dan kemampuan belajar kita. Ketika kita ada minat untuk menuju kuliah di kesehatan, persiapkan pembelajaran mental dari sekarang untuk membantu program pemerintah itu. Karena ketika kita memilih untuk kesehatan mungkin lebih memacu kita, satu, kita mencari pekerjaan dunia, kedua kita memacu untuk ibadah. Kenapa? Karena di mana kita menjadi seorang tim medis kesehatan, kita membantu orang-orang sakit. Ibadahnya lebih besar, itu kata Ustaz Senawan. Jadi selain kita bekerja untuk mencari nafkah, kita juga bekerja untuk mencari pahala. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita menjadi tim medis, kita harus siap berperang dengan segala penyakit. Terus ya, resiko yang kita akan alami seperti kejadian tahun kemarin, adanya serangan virus COVID. Ketika saat itu terjadi, siapa yang paling depan untuk melakukan tindakan penyelamatan masyarakat saat itu yang terjadi membludak seluruh dunia? Itu tim medis. Dari mulai dokter, perawat, bidan, analis, lab itu ya, itu semua berperan, ahli gizi, gitu. Dan tidak sedikit korbannya. Dengan hal itu, kejadian saat itu banyak petugas yang gugur saat melakukan membantu masyarakat yang terkena hal itu. Karena di rumah sakit itu saat itu memang begitu banyak yang rujukan dari puskesmas yang sudah tidak mampu dilakukan tindakan itu ke rumah sakit masuk. Kalau yang memang sudah itu banyak yang sampai meninggal per hari ini. Itulah fungsinya alat dokter dan medis saat itu, membantu semaksimal mungkin sampai dirinya sendiri terkena gitu. Dan banyak yang gugur korban dari itu. Nah, itu jadi suatu peringatan buat kita
itu bahwa kita bekerja sambil ibadah di sini. Kalaupun bukan di kesehatan, niatkan hal itu. Sama merenang kami orang yang jadi sejenak hukum membantu. Ketika kita membantunya yang benar, jalur hukumnya harus jadi pengacara. Tapi benar, gitu kan, sesuai SOP dan tidak banyak hal di luar itu, gitu kan, tanda-tanya. Itu jadi ibadah juga. Karena membantu yang benar, bukan membantu yang salah. Itu intinya. Itu penerapan itu. Nah, kata-kata saat ini sedang berjuang untuk belajar, untuk kuliah, mungkin saat ini sebentar lagi mempersiapkan diri, semangat untuk kita bisa melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Dengan adanya kita kuliah, menerapkan ilmu yang apa nanti kita dapat, semoga menjadi adalah ibadah. Gitu. Itu semangatnya. Satu, untuk membantu diri kita sendiri. Kedua, membantu masyarakat. Ketiga, membantu pemerintah dalam segala menjalankan tugas yang ada di negara ini, mungkin seperti itu. Nah, tepatnya semoga kita jadi amat mudah untuk kita sendiri. Nah, itu yang menjadi pemacu, penyemangat kita. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita nanti kuliah, semangat menuju lebih baik. Itu intinya. Saya selalu berpesan kepada anak saya, ketika nanti kuliah, saya bilang sungguh-sungguhlah kuliah. Karena saat kita nanti keluar kuliah, ketika kita tidak benar-benar gitu kan memanfaatkan waktu kita kuliah, kita tertinggal. Kenapa? Dunia kerja saat ini beda dengan dunia kerja masa lalu. Punya namanya titel, tapi kosong ilmunya. Kan dulu sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena saat kuliahnya mungkin leha-leha, asal lulus, asal wisuda. Tapi pas waktunya masuk ke dunia kerja, bukan hal itu yang dilakukan. Supaya tertinggi, tapi kalau tak kosong, apa peran kita nanti di tempat kerja kita. Ketika kita nilainya pas-pasan, tapi kita sungguh-sungguh, pasti kita akan bisa lebih membandingkan mana yang lebih diperlukan saat itu. Kita bisa memilah dan memilih yang terbaik. Pasti hal itu terjadi. Nantinya saat ini itu sangat ini. Walaupun banyak lulusan yang lebih IP-nya lebih tinggi, ketika memang kurang dari kalau kita makan ada sopan santun tata krama, ya itu yang paling diutamakan. Kedua, karena kita punya ilmu, bukannya anak makin tunduk, itu salah satu orang yang berilmu. Itu Pak, inisial itu. Yang kedua, yang paling saya ingatkan, hormati orang tua. Tidak akan ada kita kalau nggak ada orang tua kita. Orang tua kita yang saat ini berjuang memberikan yang terbaik untuk anaknya karena ingin anaknya sukses, ingin anaknya soleh-soleha. Itu yang selalu diingatkan. Gitu. Ketika anaknya lebih menghormati orang tuanya, itulah kebanggaan orang tua. Kalau muslim diingatkan yang paling utama itu untuk memaju kita, ya. Jangan lupa dengan lima waktu, itu kewajiban kita. Itu yang paling utama. Di semua apa yang kita lakukan, ketika kita tidak dibarengi dengan keimanan kita, misalnya kita taatnya kita kepada Allah SWT, itu sia-sia semuanya. Gitu. Harta, tahta, jabatan setinggi apapun, gitu. Ketika kita meninggalkan hal kewajiban yang Allah perintahkan sama umatnya, kita melanggarnya, istilah hampanya seorang manusia. Itu yang paling utama. Gitu. Hormati guru, hormati orang tua, lakukan yang terbaik. Anjaka, watara, payung, sopan diri. Gitu. Kata-kata itu. Makanya dari sekarang perbaiki diri, siapkan kita. Itu ada kesempatan untuk kita masih bisa ada waktu untuk belajar lebih baik. Saling ingatkan temannya.
Itu ketika kita waktunya sholat zuhur di sekolah, andaikan masih ada yang ini, ingatkan itu kewajiban mengingatkan bersolat dulu. Yuk sholat. Nah, ingatkan juga nanti Nabil, kalau Nabil ini saya kadang suka WA masuk ke dia, mungkin kadang-kadang sih kayak jenuh mungkin Nabil deh, sholat belum masih di mana gitu kan kadang-kadang gitu. Nah, itu hal itu mengingatkan biar saling mengingatkan. Boleh berteman saja, ingatkan temanmu ketika waktunya sholat. Lepaskan dulu dunia saat itu, tidak lama belajar kepada Allah. Apa yang kita minta ketika kita bersujud dengan benar, pasrah diri, insya Allah akan memberikannya. Itu, walaupun kita seperti ini pas pacaran, kita mau tahu apa-apa, ya gitu. Nah, setelah tidak pesantren, jadi tidak begitu ini. Tapi ketika kita memang punya niat ini untuk melakukan hal yang terbaik, tidak ada salahnya kita belajar. Tidak ada kata usia muda, usia tua. Belajar lebih baik seperti itu. Lalu kata-kata dari sekarang saya ingatkan, jangan lupa hal itu. Semoga menjadi pemacu untuk lebih semangat. Ya, seperti itu mungkin. Cukup? Masih ada yang tanyakan? Cukup. Baik kalau begitu. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung atau kurang begitu berkenan. Nah, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Sukses di sekolahnya, sukses di rumahnya juga, menjadi PKK, jadi suri tauladan buat di keluarganya. Itu paling utama. Jangan lupa, saya ingatkan juga, yaitu ketika pas waktunya kita ibadah, lepaskan dulu semuanya. Karena itu yang akan membawa kita di dunia dan akhirat. Sia-sia kita sukses di dunia, kalau nanti untuk akhiratnya kita tinggalkan. Kali ingatkan sama teman-temannya, kalau waktunya sholat, kalau kita ada lagi kumpulan apa, berhenti dulu deh sejenak. Sholat dulu. Kenapa? Karena semua masalah yang akan kita lakukan justru akan ada penolong yang tanpa jalur langit. Karena Allah udah bimbing kita, para malaikatnya selalu ada di dekat kita. Beda dengan kita yang lagi jauh, malah semakin kacau di dalam hidupnya. Ya, mohon.